Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Pratiwi dengan NIM G1230002. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya yang berjudul Gizi Remaja dengan mata kuliah Gizi Terhidup. Baik, saya akan menjelaskan apa itu gizi remaja. Remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Jadi, pada masa remaja ini manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat juga disebut sebagai anak-anak. Usia remaja biasanya dimulai saat laki-laki atau perempuan berusia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Nah, status gizi dapat ditentukan melalui pemeriksaan laboratorium maupun secara antropometri. Kekurangan kadar hemoglobin atau anemia ditentukan dengan pemeriksaan darah. Antropometri merupakan cara penentuan status gizi yang paling mudah dan murah. Indeks massa tubuh atau IMT direkomendasikan sebagai indikator yang baik untuk menentukan status gizi remaja. Perkembangan fisiknya itu berkembang sekali seksual terjadi selama masa remaja dan kemunculan ciri-ciri seksual pubertas adalah penanda yang lebih baik untuk tahap remaja dan kebutuhan-kebutuhan nutrisinya dibanding umur. Nah, karakteristiknya perilaku makanan remaja yang pertama itu menghindari waktu makan keluarga. Yang kedua, mengadopsi pola makan yang berbeda. Nah, di sini juga ada yang dipengaruhi oleh satu, kenyamanan khususnya ketika makan di luar rumah. Kedua, preferensi. Yang ketiga, selera. 4, merek. 5, model dan tekanan atau pengaruh kelompok sebaya. 5, ideologi personal seperti pilihan diet vegetarian. Yang ketujuh, sibuk dengan pengendalian berat badan. Yang kedelapan, memilih makan kurang sehat sebagai indikat tentang orang tua. Yang kesembilan, menghitung diet tertentu untuk memperkuat kecekapan olahraga. Nah, di sini ada kebutuhan nutrisi pada usia remaja. Yang pertama itu ada kalori, protein, kalsium dan fosfor, zat besi, vitamin, dan mineral. Nah, di sini ada faktor keseimbangan nutrisi pada remaja. Yang pertama itu snacking atau grazing atau ngemil. Yang kedua, faktanya snack-snack gurih seperti cemilan garing, keripik kentang. Yang ketiga, tingginya konsumsi makanan-makanan dan minuman ringan yang mengandung gula menyediakan asupan energi yang tinggi namun hanya sakit mikronutrien. Yang keempat, buruknya konsumsi buah dan sayuran. Yang kelima, asupan makanan berbasis susu tidak adekuat sejak umur 11 tahun dengan hanya sedikit minum susu. Yang berikutnya, angka remaja putri yang berdiet tercatat tinggi. Yang berikutnya, 10% anak perempuan yang berumur 15-18 tahun mengatakan dirinya vegetarian. Berikutnya, sarapan sering tidak dimakan. Berikutnya, anak laki-laki yang lebih tua memiliki asupan nutrisi yang lebih baik. Nah, di sini ada penyebab-penyebab kekurangan gizi pada remaja. Yang pertama, vegetarianisme. Yang kedua, pelangsingan yang tidak semestinya. Yang ketiga, gangguan makan. Dan yang keempat, alkohol. Nah, di sini ada masalah nutrisi pada remaja. Yang pertama itu ada cukup banyak masalah yang terdampak negatif terhadap kesehatan dan gizi remaja. Di samping penyakit atau kondisi yang terbawa sejak lahir, menyalahgunakan obat, kecanduan alkohol dan rokok, serta hubungan seksual terlalu dini terbukti membawa beban para remaja. Dalam beberapa hal, masalah gizi remaja serupa atau merupakan kelanjutan dari masalah gizi pada usia anak, yaitu anemia, defisiensi besi, kelebihan, dan kekurangan berat badan. Yang berikutnya, sedikit sekali yang diketahui tentang asupan pangan remaja, meskipun asupan kalori dan protein sudah tercukupi. Namun elemen lain seperti zat besi, kalsium, dan beberapa vitamin ternyata masih kurang. Survei terhadap mahasiswa kedokteran di Prancis, misalnya, membuktikan bahwa 16% mahasiswa kehabisan cadangan besi, sementara 75%
menderita kekurangan. Penelitian lain terhadap rakyat miskin di Kairo menunjukkan asupan besi sebagian besar remaja wanita tidak mencukupi kebutuhan harian yang dianjurkan. Di negara yang sedang berkembang, sekitar 27% remaja laki-laki dan 26% remaja perempuan menderita anemia. Sementara di negara maju, angka tersebut hanya berada pada bagian 5% dan 7% secara garis besar. Sebanyak 44% wanita negara berkembang, 10 negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, mengalami anemia kekurangan zat besi, sementara wanita hamil lebih besar lagi yaitu 55%. Cara mengatasi masalah nutrisi usia remaja. Yang pertama, program edukasi gizi. Yang kedua, program suplementasi gizi. Yang ketiga, program fortifikasi bahan makanan. Yang keempat, umumnya bahan makanan itu adalah bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan idiom pada gram ataupun fortifikasi besi pada tepung. Nah, di sini ada pedoman umum gizi seimbang. Yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Makanlah makan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Batasi konsumsi lemak dan minyak. Gunakan garam beriodium. Makanlah makanan sumber zat besi. Biasakan makan pagi. Minumlah air bersih yang aman dan jumlahnya yang cukup. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. Hindari minuman beralkohol. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan tubuh. Bacalah label makanan yang dikemas. Baik, saya akan menyimpulkan dari materi saya, yaitu remaja mempunyai kebutuhan nutrisi yang lebih, karena pada saat tersebut terjadi pertumbuhan yang pesat dan terjadi perubahan kematangan fisiologis berhubungan dengan timbulnya pubertas. Pertumbuhan pada masa remaja akan mempengaruhi kebutuhan serta cara menggunakan zat gizi. Kebutuhan gizi pada remaja lebih tinggi daripada anak. Namun, kebutuhan gizi pada remaja perempuan dan laki-laki akan jelas berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang pesat kematangan seksual, pertumbuhan komposisi tubuh, mineralisis tulang, dan perubahan aktivitas fisik. Kebutuhan nutri yang meningkat pada masa remaja adalah kalori, protein, kalsium, dan fosfor, besi, vitamin, dan mineral. Baik, itulah materi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.